Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Miko di Ghost Rider Sisi. Kali ini saya akan mereview helm-helm yang saya sering gunakan di konten-konten saya yang lalu. Saya sebenarnya saat ini megang 5 helm, tapi kita coba review dulu 2 di antara 5 itu, dan kita akan mulai satu persatu ya. Kita akan mulai dari helm ini dulu. Kita akan bahas beberapa aspek. Yang pertama dari modelnya, yang kedua mungkin dari materialnya, dari fitur-fiturnya, kenyamanannya seperti apa digunakan, sizingnya juga, beratnya juga nanti kita akan tes, dan juga bagaimana kami merekomendasikan helm ini atau tidak. Baik, yang pertama kita lihat di sini ada CAS tipenya Utopia. Ya, di sini CAS Utopia ini adalah merek dari Italia. CAS itu made in Italy, kita bisa lihat di strapnya ini ada tulisan made in Italy. Dan ini helm yang sangat jamak sekali kita lihat dimanapun ya lur ya, terutama di dalam kota Jakarta ini banyak banget yang pakai. Kenapa? Karena memang dia tipenya sendiri adalah aero. Kita bisa lihat dari sini bentuknya ya minim lubang-lubang ya, jadi supaya airflow-nya itu tidak terganggu, aerodinamikanya supaya bagus harapannya. Dan untuk tampangnya ini memang sangat culture. Ini salah satu helm yang saya bilang paling ganteng ya. Banyak sekali yang menginginkan helm ini karena gantengnya, dan saking gantengnya dia juga banyak ACM-nya, banyak sempalannya atau banyak produk palsunya. Jadi pastikan kalau kalian membeli helm CAS ini ya pastikan yang original, jangan sampai tertipu produk-produk ACM, karena harganya juga rentangnya cukup jauh ya. Untuk harganya sendiri ini CAS Utopia ini barunya ada di sekitar 2,7 sampai 5 jutaan tergantung dari tipe warnanya, atau mungkin dia special edition, atau kan sempat ada yang bekerja sama dengan Paul Smith, itu harganya cukup tinggi. Namun yang rentangnya ya sekitar 2,7 sampai 5 jutaan lah, cukup mahal. Tapi ini adalah aset terpenting yang harus dimiliki oleh cyclist, adalah pengamanan kepala. Baik, untuk materialnya sendiri di sini dia menggunakan polikarbonat ya, shellnya, outernya ini. Sedangkan busanya di dalam ini menggunakan EPS, busa EPS polystyrene foam. Kemudian dia fiturnya ini sangat simple sebetulnya ya. Dia hanya memiliki fitur pengamanan, maksudnya untuk mengencangkan di sini, dikendorkan, dikencangkan, cukup simple, terbuat dari bahan plastik ya. Kemudian dia memiliki foam juga yang dapat dilepas pasang seperti ini. Foamnya jadi bisa dicuci, bagian dalamnya ini bisa dilepas, bisa dipasang lagi menggunakan velcro atau bahasa Jawanya kretekan ya, untuk dibersihkan seperti itu. Kemudian dia bisa diatur juga untuk besar kecilnya, di sini dia bisa diatur. Jadi di sini memang untuk merapatkan dan mengendorkan, tapi dia juga ada lagi kalau memang kurang rapat, dia bisa dikendorkan lagi dan dikencangkan lagi di bagian belakangnya sini lah. Itu fiturnya. Kemudian juga untuk fitur berikutnya, dia bisa dipasangi dengan, nah ini kita coba, ini ada tempat buat kacamatanya enggak? Bisa, cuman kalau dipakai jadi agak aneh ya, taruhnya di sini, cuman ya tetap bisa. Kemudian untuk kenyamanannya, helm ini airflow-nya walaupun tergolong aero ya, tapi airflow-nya karena lubang-lubangnya di sini cukup besar, jadi ya bisa mendinginkan kepala kita dengan baik. Tapi ya sejatinya helm aero tetap akan lebih gerah, lebih panas dibandingkan dengan helm-helm yang tipe ventilated ya. Namun semakin cepat kita melaju di atas sepeda itu ya anginnya juga akan
berhembus di dalam kepala kita dengan baik ya. Untuk beratnya sendiri kita coba timbang ya. Di sini kita menggunakan timbangan digital. Kita akan coba timbang beratnya dari kas Utopia ini. Ini tipe size S ya, nanti kita lihat beratnya berapa untuk size S ini. Beratnya adalah di 280,3 gram. 280,3 gram. Tidak bisa dibilang ringan karena ini cukup mantep lah ya. Coba kita gunakan. Jika kita gunakan seperti ini, rapatkan. Kita gunakan kacamata cycling dulu, pakainya di luar seperti ini. Kira-kira tampilannya jadi akan seperti ini lor. Cukup culture ya kalau dilihat. Ya, seperti itu tampilannya. Dan jika ditaruh di atas kacamatanya, maka akan jadi seperti ini lor, kira-kira lor. Bagaimana? Aneh bukan? Tapi yang penting bisa ditaruh kacamata ya. Kira-kira seperti itu. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat lagi. Apakah cukup jelas? Ini dia size S. Size S itu untuk lingkar kepala 50 sampai 56 ya. Untuk beratnya di sini tulisannya 240 gram di labelnya, tapi kita timbang tadi sekitar 280 ya. Tidak bisa dibilang ringan, tapi juga tidak bisa dibilang berat, cukupan lah. Dan di sini minusnya untuk kas, semua tipe helm kas adalah ini nggak bisa dibilang minus sih sebetulnya. Ini strapnya ini kan terbuat dari kulit ya, leather. Ini memang nyaman, untuk di leher nyaman. Namun jika sering terkena keringat dan tidak kita rawat dengan baik, maka dia akan seperti ini loh. Apa ya, terkelupas. Lapisan terluarnya terkelupas dan terlihat jelek. Tapi tenang, Dewasa ini belakang ini sudah banyak jasa yang menawarkan untuk melakukan reparasi tali strap. Jadi bisa diganti dengan ongkos yang cukup murah ketimbang kita membeli helm baru. So, helm ini overall saya nilai 8,7 lah ya dari 10.10. Baik, itu untuk helm kas Utopia reviewnya. Berikutnya kita menuju ke helm kedua. Ya, helm kedua ini adalah, ada yang tahu? Mereknya sudah tertutup ya. Ya, ini adalah helm Bone Ranger tipenya Velocis. Ini tipe yang lama. Yang Utopia tadi juga tipe yang lama, karena yang terbaru sudah ada Utopia Y, Utopia Y. Itu lebih keren lagi, lebih simple. Nah, kalau yang ini Bone Ranger Velocis yang lama juga. Bone Ranger sendiri adalah merek yang dibuat dari Amerika, USA, merupakan side brand dari Trek ya. Jadi Trek itu parts-partsnya yang official lah, bisa dibilang itu dia adalah Bone Ranger, baik itu wheelset, handlebar dan lain-lain, bottle cage, termasuk juga dengan sepatu dan helm. Itu merek Bone Ranger. Dia adalah side brandnya daripada Trek. Nah, ini tapi di sini sudah saya kasih stiker ya. Jadi ini bukan saya repaint, tapi saya stiker, saya tutupi stiker. Ini warna aslinya adalah hitam. Untuk Velocis ini sendiri dia memang dipakai di balapan pro ya, dulu di era-era 2018an mungkin 2020 para rider pro menggunakan Velocis ini untuk balapan. Jadi bisa dibilang ini helm yang apa ya, grade-nya yang bagus lah. Nah, ini saya kemarin mendapatkan ini tidak baru ya, sudah pre-love di harga yang cukup murah. Jadi resale value-nya ini tidak terlalu baik lah ya, bisa dibilang.
Untuk harga barunya sendiri berkisar antara 2-3 jutaan, namun saya kemarin dapat di bawah 1 juta. Sangat cuan lah ya, sangat good purchase, mengingat kondisinya masih bagus sekali. Cuma ini saya stiker karena bosen aja, warnanya hitam doff. Kemudian untuk culture apa nggak culture-nya, menurut saya sih ini selera ya, semua helm itu tapi kalau kita lihat bentuknya sih nggak ada yang salah dengan Velocis ini, malah dari beberapa sisi itu terlihat cukup ganteng ya. Dan ini tipenya ventilated, kita bisa lihat di sini ventilasinya, lubangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di belakangnya sudah banyak banget, di depannya juga sudah banyak. Jadi ini memang airflow-nya pasti akan mendinginkan kepala dengan sangat baik ya. Kalau dari materialnya sama juga dari polikarbonat untuk shell-nya. Untuk di dalamnya juga menggunakan EPS polistirin, cukup ringan. Ini size S M untuk ukuran kepala dari 51 sampai 58. Klaimnya di sini 275 gram, nanti kita timbang. Ini cukup luas ya range-nya ya, dari 51 sampai 58 cm lingkar kepalanya. Sedangkan lingkar kepala saya adalah 53, jadi saya pasti menggunakan size S helm apapun itu. Untuk fiturnya, wah ini cukup banyak nih fiturnya lur. Yang pertama, dia sudah menggunakan bawah dial. Untuk sistem pengencangannya dia menggunakan bawah dial. Dia muter ya sampai depan bawahnya, keren sekali. Kemudian dia juga sudah MIPS, jadi untuk safety-nya pasti akan sangat baik dibandingkan dengan Utopia yang tadi masih belum MIPS. Ini sudah MIPS dengan harga di bawah 1 juta, sudah dapat helm yang spek bagus. Kemudian busanya juga bisa dilepas pasang menggunakan velcro ya, busanya sudah bisa dilepas juga untuk dibersihkan. Kemudian apalagi ini kenyamanannya, saya sudah menggunakan helm ini selama kurang lebih, belum lama sih, 3 bulanan. Untuk long ride oke, bagus, enak. Tapi untuk dalam kota kenceng-kencengan mungkin karena bukan helm yang aero, jadi kalau pas kita pakai speed 40 ke atas dia cukup berisik ya, anginnya melewati, cukup berisik lah. Jadi ini untuk long ride oke lah. Kita coba timbang dulu beratnya. Dia klaimnya tadi 275 gram. Coba kita timbang apakah betul segitu. Ya, lebih juga sih, 283, tapi deviasinya tidak terlalu jauh, 283,3 gram. Nah, kalau kita, ini yang jelas di sini juga sudah ada untuk meletakkan kacamata ya, dan di sini sudah ada paddingnya untuk menahan, terbuat dari karet, jadi kacamata nggak akan gampang melorot, nggak akan gampang lepas. Coba kita pakai ya. Kita gunakan seperti ini loh kelihatannya. Jadi cukup kita rapatkan. Ini terlihat cukup lebar sampingnya ya, seperti ini dari samping, dari belakang seperti ini. Dan kita gunakan kacamata dulu. Pastikan di luar ya framenya, di luar dari strapnya ini. Nah seperti ini lur, kira-kira lur kalau pakai kacamata. Ini kacamatanya pakai Alpha Optics ya, seperti ini. Mantap. Kemudian kita coba taruh di tempatnya kacamatanya. Nah kalau ini saya yakin rapat, tidak akan goyang-goyang lagi nih kacamatanya nih, karena memang sudah ada penguncinya, sudah ada padding karetnya, jadi pasti dijamin aman. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kalau dari saya sendiri untuk Bond Trager ini
mungkin saya akan kasih nilai dia itu, kalau dari modelnya sendiri saya terus terang masih banyak yang lebih cakep dari ini, jadi mungkin saya kasih nilai 7,9 lah dari 10. Padahal dia sudah banyak fiturnya, tapi saya tipe orang yang mengutamakan estetika ya. Ya 8 lah, 8 dari 10 mengingat dari fitur-fiturnya. Oke, overall seperti itu kira-kira, Lur. Masih ada 3 helm lagi yang akan kita review mungkin di video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap sehat, tetap semangat, salam satu jiwa, salam dua pedalan, mari tetap manja bersama Gue Sadakan OTW.